Coba ambil sekantong keripik. Nah, mungkin kamu bisa lihat ada lingkaran kecil warna-warni. Lingkaran ini dibuat pabrik untuk menguji warna yang nantinya dipakai pada kemasan. Lingkaran seperti itu disebut patch control warna. Lingkaran ini membantu produsen memastikan tak ada cat dan kemasan yang terbuang. Kalau ada kesalahan, produsen akan tahu warna di seluruh kemasan juga akan salah. Semua lingkaran ini memungkinkan printer menemukan kelebihan atau kekurangan warna dan menyelesaikan masalahnya. Coba lihat galon susumu. Biasanya ada semacam lingkaran agak cekung di salah satu sisinya. Lesung ini dibuat agar galon susumu lebih kuat dan mencegahnya pecah jika jatuh ke lantai. Lesung ini memberi ruang lebih bagi cairan di dalamnya andai perlu memuai. Selain itu, menjelang tanggal kedaluarsa, mikrob di dalam susu mulai menghasilkan gas. Gas ini akan makin banyak dan terjebak di dalam, sehingga tekanannya ke galon meningkat. Berkat lesung ini, gas tadi bisa mengembang, sehingga galonmu tidak meledak. Hampir semua barcode punya sederet angka panjang. Kalau barcode-nya nggak bisa di-scan, kasir bisa memasukkan angka dengan mudah. Nomor ini biasanya terdiri dari 12 digit. Yang pertama menunjukkan jenis produk. Misalnya, 2 digunakan untuk produk-produk yang bisa ditimbang, seperti daging, dan 3 untuk barang-barang yang berhubungan dengan kesehatan. 5 digit berikutnya adalah kode pabrik, yakni informasi tentang perusahaan mana yang membuat produk ini. 5 digit berikutnya adalah pengidentifikasi produknya sendiri, misalnya apel atau jeruk. Digit terakhir disebut digit periksa. Fungsinya untuk mengendalikan apakah angka yang lain dimasukkan dengan benar. Ada formula tertentu untuk menghitung digit ini dan digunakan pada tiap produk. Kalau barcode ini salah ketik dan digit terakhirnya tidak sesuai dengan apa yang diketik sebelumnya, komputer akan memberitahu kasir kalau ada kesalahan. Ada juga stiker berangka di buah-buahan. Angka ini jelas tidak acak. Stiker ini menunjukkan bagaimana suatu makanan ditanam. Kode 4 digit berarti buah itu ditanam secara konvensional. Artinya, mungkin pakai bahan kimia dan pestisida. Jadi, pilihan terbaikmu adalah buah dengan angka 5 digit. Tapi hati-hati. Kalau angkanya dimulai dengan 8, artinya buah ini sudah dimodifikasi secara genetik. Buah terbaik yang bisa kamu pilih adalah yang punya kode 5 digit berawalan 9. Artinya, produk yang ada di depanmu tersertifikasi sebagai makanan organik. Di bagian bawah botol plastik, kamu bisa melihat tanda berbentuk segitiga dan ada angka di tengahnya. Angka ini menentukan jenis plastik yang digunakan untuk menghasilkan botol tadi. Kode-kode ini membantu orang dan pusat daur ulang untuk menyortir barang. Produk-produk yang terbuat dari plastik tipe 1, polietilena tereftalat atau PET, dan 2, yang merupakan polietilena berdensitas tinggi, dapat didaur ulang. Tipe 3 adalah plastik yang dipakai untuk membuat mainan plastik dan produk rumah tangga. Plastik ini tidak bisa didaur ulang. Semua jenis plastik lain terkadang bisa didaur ulang. Banyak ransel punya tambalan bentuk berlian dengan 2 celah sejajar. Kamu bisa menggantung barang di sana, misalnya botol air atau sepatu. Fitur ini akan sangat berguna saat kamu bepergian ke suatu tempat atau mendaki gunung. Jadi, kamu tidak perlu membawa semua barangmu dengan tangan. Beberapa trotoar punya ubin kecil dengan benjolan. Kita biasanya nggak terlalu memperhatikannya, tapi ubin ini sangat penting untuk yang penglihatannya terganggu. Sebagian besar ubin ini memberitahu kita tentang kemiringan yang kemudian mengarah ke penyeberangan. Masih ingat nilai-nilai di sekolah? Ada A, B, C, D, dan F. Nah, ini yang paling sering aku dapat. Tapi kenapa nggak ada E ya? Sistem penilaian modern berasal dari tahun 1897. Awalnya, penilaian ini berisi semua huruf dari A sampai E. A berarti sangat baik dan setara dengan 95 sampai 100. B, baik setara dengan 85 sampai 95. C, berarti cukup baik 76 sampai 84%. D, artinya cukup yang setara dengan 75%.
Di bawah itu ada E alias gagal. Tak lama cara ini diubah. F untuk fail agar terdengar lebih alami. Sebab E sering disalahartikan dengan excellent, jadi E tidak dipakai lagi. Celana jeans punya kantong mungil. Nah, ini dia fungsinya. Kantong ini sudah ada sejak celana jeans pertama kali muncul, yaitu saat diciptakan oleh Levi Strauss pada tahun 1873. Awalnya, celana jeans dibuat untuk koboi, dan kantong ini dibuat khusus untuk arloji saku. Selain itu, banyak resleting punya ukiran huruf YKK. Itu adalah huruf inisial Yoshida Kogyo Kabushiki Gaisha, yang diterjemahkan punya arti perusahaan manufaktur pemegang saham Yoshida. Ini adalah perusahaan Jepang yang merupakan produsen resleting terbesar di dunia. Jadi, semua resleting yang diproduksi mereka ini ditandai dengan inisial perusahaannya. Diperkirakan, mereka menghasilkan setengah dari semua resleting di dunia. Oleh karena itu, kamu lebih sering melihat resleting mereka dibanding yang lain. Mari kita beralih ke halaman kosong di buku yang bisa kamu lihat di akhir banyak buku cetak. Jumlah halaman kosong ini biasanya tergantung pada jumlah total halaman di dalam buku. Alasannya, sebagian besar buku dicetak di lembaran kertas besar bernama signature. Signature ini punya banyak halaman yang dicetak di tiap sisinya. Kemudian, signature dipotong untuk membuat buku. Satu signature dapat berisi 4 halaman atau jumlah lain yang dapat dibagi 4. Jadi, buku yang punya total 300 halaman akan pas dengan sempurna dan takkan ada halaman kosong yang tersisa di belakang. Tapi jika sebuah buku punya 303 halaman, pembuatannya membutuhkan signature tambahan. Halaman-halaman ekstra itu akan tetap kosong. Halaman ini biasanya ditandai dengan kata catatan atau halaman ini sengaja dikosongkan agar pembaca tahu tidak ada informasi penting yang hilang. Bola basket punya bintik-bintik kecil di seluruh permukaannya. Bola basket dimainkan menggunakan tangan dan harus nggak mudah tergelincir dari jari pemain. Makin banyak titik kontak yang dimiliki setiap permukaan, makin besar gesekannya, sehingga kemungkinannya tergelincir di suatu permukaan menjadi makin kecil. Ada masa ketika bola basket dimainkan menggunakan bola sepak, dan ini jelas bukan ide yang bagus. Lantai lapangan basket juga sangat licin, sehingga hampir mustahil bermain memakai bola sepak. Pemain harus sangat berhati-hati jika ingin mendribel bola. Jadi, bola ini pun didesain ulang dan mendapatkan banyak bintik yang berfungsi sebagai titik gesekan. Nah, itu dia ceritanya. Oh ya, bola basket juga sengaja diwarnai jingga. Sejak ditemukannya permainan ini, pada tahun 1891 hingga tahun 1950-an, bola basket berwarna coklat. Tapi suatu hari, seorang pelatih dari tim bola basket suatu universitas berpendapat bahwa bola seperti itu terlalu sulit dilihat pemain dan penggemar. Jadi, dia bekerja dengan satu perusahaan untuk mengembangkan bola yang lebih terlihat. Mereka menjadikannya jingga. Bola basket jingga pertama kali digunakan pada tahun 1958, dan karena semua orang sangat menyukainya, warna ini pun dipertahankan. Kenapa robot tidak bisa menekan kotak centang "Saya bukan robot"? Eits, sebenarnya bisa. Tapi Google lebih tertarik melihat bagaimana seseorang menekannya. Kalau memang ada orang sungguhan di belakang layar, orang ini akan butuh waktu untuk mengklik kotak ini. Selain itu, akan ada gerakan mouse. Robot melakukannya dengan berbeda. Pertama, robot mengunduh suatu halaman, lalu kotak ini dicentang secara terprogram tanpa gerakan apapun. Perbedaan ini menjadi bukti bagi Google bahwa kamu memang manusia. Kenapa dalam bahasa Inggris huruf W disebut W dan bukan double V? Begini, bahasa Inggris didasarkan pada bahasa Latin. Dalam bahasa Latin tidak ada huruf W, adanya huruf U yang terdengar mirip W, tapi cuma bisa ditaruh di depan huruf vokal. Misalnya, horse adalah equus dalam bahasa Latin. Kalau didengar baik-baik, itu adalah W yang terdengar seperti huruf W dalam bahasa Inggris.
Makin lama, orang-orang mulai pakai dua U sebagai huruf terpisah. Saat mesin cetak muncul, orang-orang mulai menulis UU sebagai VV. Tak lama, kedua huruf ini digabungkan dan W pun lahir, tapi namanya nggak berubah, W. Kalau kamu menuangkan cairan ke celana jin, area itu akan menjadi lebih gelap dibanding bagian lain. Tapi kenyataannya, area ini bukan menjadi lebih gelap. Kita cuma merasakannya demikian. Semua karena cahaya yang memantul kembali dari bahan celana jin dan sampai ke mata kita. Di dalam gelap, kamu hampir tidak bisa melihat apa-apa karena tidak ada cahaya. Makin terang dan makin banyak cahaya yang memantul kembali, semua terlihat lebih cerah. Saat basah, meski jumlah cahaya yang memantul di suatu barang tetap sama, beberapa di antaranya terserap. Makin sedikit cahaya yang dipantulkan, barang tersebut menjadi makin gelap.